pernah menjadi bagian dari sistem ini. Karena itu saya akan masuk dengan posisi saya di sini untuk memangkas ini semua atas nama seluruh rakyat Indonesia yang tidak pernah menjadi bagian dari sistem yang korup. Kami hadir untuk memangkas, dan kami mengatakan cukup, nothing tulus. Kita bukan bagian dari ini semua. Justru kita ini masuk karena ingin mengatakan cukup dan habisi. Masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang berani. Nyatanya ketua MK diangkut oleh pemberani-pemberani juga. Nyatanya anggota-anggota DPR diangkut oleh orang-orang pemberani juga. Masih banyak pemberani itu. Hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban, berada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Di situ sebabnya saya pilih untuk ambil tanggung jawab. Dan saya akan perangi ini total. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi, dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Ini terlampau beresiko. Jadi untuk mengkerdilkan PDIP skenario-nya nggak jalan. Untuk menghilangkan Anies dalam kompetisi ini nggak jalan ini barang. Beresiko loh Anies ini bisa maju di Jakarta. Harus susah payah mengalahkan Anies di Jakarta itu. Apalagi kalau Anies jadi gubernur lagi, pasti orang nganggap penantang utama. Ini kan melihara anak macan, Pak. Ini pelihara anak macan, dan macan udah gede, tahu berpolitik pula, Pak. Pula gede. Ini terlampau beresiko. Karena ada juga nih yang awe-awe kita. Ini bro pasti by design ini. By design gimana? Ini supaya tak ada kesan dalam tanda kutip kecurangan itu terlampau sempurna. Kalau itu memang betul dilakukan ya untuk menebus kesalahan dari putusan MK yang sebelumnya, terlampau beresiko, Bang. Karena skenario untuk menghilangkan dominasi Kimplas khususnya itu tidak akan terjadi. Ini justru akan membesarkan dan membuat partai-partai seperti PDIP ini bangkit nih semangatnya nih. Dan di berbagai tempat saya kira partai seperti PKS sepertinya juga mulai berhitung. Di Jawa Barat belum tentu nih, Pak. Mereka masih punya Syaihu kok. Konon katanya Syaihu ini sedang membangun komunikasi dengan Habibie, Ilham Habibie. Oh kuat ini barang, Pak. Ini kuat jadi penantangnya Pak Didi Mulyadi. Nah ini akan jadi angin surga betul ini bagi partai-partai yang sebenarnya hanya ingin tegak lurusnya di Kim di soal Jakarta dan Sumut. Di tempat lain mereka bisa bebas. Terlampau beresiko kalau ini dibiarkan barang ini lolos gitu. Ini barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti mungkin pada esok hari akan ada penyampaian secara khusus Mas Anies untuk kebutuhan masyarakat ataupun untuk publik. Itu kira-kira. Ini pertimbangannya apa Mas untuk tidak menerima tawaran dari partai politik ini? Ini kan maksudnya akhirnya tiket untuk maju pilkada ini terbuka. Mengapa tidak diambil? Ya kan tadi bahwa memang dilihat dari ada hanya satu alasan yang bisa kita sampaikan adalah perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi, baik itu dari warga maupun dari partai politik. Nah sementara di Jawa Barat memang baru kali ini, kurang lebih baru hari ini. Nah sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya pertimbangan yang lainnya akan disampaikan oleh Mas Anies pada kesempatan besok hari. Secara khusus bisa didetailkan.